Ramalan Jayabaya ungkap di tahun 2022. Sabtu Palon datang, nagih janji. Kedatangan Sabtu Palon ditandakan dengan bencana alam merajalela di mana-mana. Kedatangan Sabtu Palon sudah ditunggu-tunggu masyarakat Jawa. Dipercaya bahwa akan tiba masa di mana kekacauan banyak terjadi, yang dikenal dengan Sabtu Palon nagih janji. Wong Jawa wis ilang Jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kekeringan spiritualitas. Dalam ramalan Jayabaya, masa Sabtu Palon nagih janji dalam pupuh 4 bersumpah bahwa akan datang kembali sebagai pamomong tanah Jawa 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Lantas kapan Sabtu Palon datang nagih janji? Berikut ulasan selengkapnya hanya di Nasihat Kehidupan Misteri. Dalam ramalan Jayabaya berdasarkan serat Sabtu Palon, jika dihitung 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478, maka jatuh pada tahun 2020 hingga 2022. Maka di tahun 2022 Indonesia akan dihebohkan dengan janji 500 tahun keruntuhan yang ditandai dengan bencana alam. Di antaranya bencana gunung meletus. Seperti disebut dalam pupuh 5, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh apabila sudah meletus mengeluarkan lahar. Dan tak hanya itu, ramalan Jayabaya juga menyebutkan daratan bencana alam dan kekacauan merajalela di antaranya. Yang pertama dalam pupuh 15, bencana gempa 7 kali sehari yang membuat manusia takut. Lalu yang kedua, dalam pupuh 7 akan datang bencana banjir bandang. Lalu yang ketiga, dalam pupuh 13, bencana tsunami ombak akan naik ke daratan. Lalu yang keempat, akan diserang bencana wabah mematikan seperti yang diramal dalam pupuh 11. Lalu yang kelima, kondisi politik yang semakin memanas, negara carut marut, serta rusaknya moral masyarakat Jawa seperti yang diramal dalam pupuh 9, 10, dan 11. Kekacauan dan bencana alam yang sedang terjadi di tahun 2020 ini seakan memberi tanda bahwa Sabtu Palon datang menagih janji. Artinya seluruh masyarakat Indonesia harus eling lan waspodo dan juga pula berhati-hati, karena ramalan Jayabaya menunjukkan akan banyak terjadi bencana alam yang dahsyat pada tahun 2022. Seperti yang sudah semua kita ketahui, Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari zaman edan yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabtu Palon memang menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah jadi jawan, Arab-Araban, dan hanya nurut ikut-ikutan. Sabtu Palon pun sempat berkata, "Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol. Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong paduka." Sabtu Palon mengaku telah mengasuh 2000 lebih tahun raja-raja Jawa, namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya.
Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabtopalon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara mata. Di dalam serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sabtopalon menegaskan bahwa dirinya akan datang lagi ke tanah Jawa untuk menyadarkan manusia Jawa kepada ajaran agama yang benar, datang bersama dengan manusia asuhannya yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit, datang setelah terjadinya goro-goro, bencana alam yang membinasakan banyak manusia. Sabtopalon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati Satrio Piningit. Satrio Piningit atau kita menyebutnya sebagai Ratu Adil adalah calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman edan kepada zaman keemasan atau zaman pencerahan. Ada yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua. Lalu siapakah Satrio Piningit yang dimaksud oleh Sabtopalon? Dalam ramalan Jayabaya yang dikemukakan Raden Ngabeyi Ronggo Warsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, akan ada 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Kinunjuro Murwokuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topong Kerame, Satrio Piningit Hamung Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Serat Kolotido Ronggo Warsito pada pupuh 258 menyebutkan kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Sabtopalon menyatakan Satrio Piningit akan muncul ditandai meletusnya Gunung Merapi dan memuntahkan laharnya ke barat daya dan menimbulkan bau tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Budi atau Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar, itu sudah menjadi takdir yang widibawa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Akhir kisah Nusantara kembali memasuki zaman keemasan. Agama Budi keseimbangan kosmis tercipta dan terwujud gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Lalu siapakah sang Satrio Piningit itu? Ya, bersabarlah, waktunya akan segera tiba dan kita akan saksikan Indonesia menuju kejayaannya. Itulah tanda dan ramalan Jayabaya bahwa Sabtopalon akan datang menagih janji.